kabar? Kakak harap semua adik-adik sehat ya. Yuk, sebentar lagi kita akan memulai ibadah hari ini. Siapkan hati adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, mari kita nyanyikan lagu seperti yang kau ingini. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, kau menebus diriku oleh segenap dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti
adik-adik kita belajar untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Adik-adik, yuk kita mau berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari baru yang Engkau beri Tuhan. Sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Tuhan kiranya melindungi dan melawat adik-adik di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Yuk kita nyanyi Oh Sukacitaku. Yuk. Sambil bangkit berdiri ya adik-adik. Oh sukacitaku, param pam pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Oh, padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, param pam pam, sudah ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Oh, 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 oh. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Tepuk tangan adik-adik. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan telinga adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sekali lagi kakak mau undang adik-adik untuk menyanyikan lagu Selidiki Aku. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Selidiki aku, lihatlah diriku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, tak menilai
Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Adik-adik, yuk kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman. Tutup mata adik-adik, lipat tangan. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah hari ini Tuhan, dari awal hingga pertengahan ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukakan telinga dan hati kami Tuhan. Dan juga Tuhan, tak lupa Tuhan, berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi dengan Kak Lisa pagi hari ini di Ibadah Anak. Dan kali ini Kak Lisa mau membahas mengenai tema seorang nabi, yaitu Nabi Yehezkiel. Kita mau sharing mengenai panggilan Yehezkiel. Ya, langsung aja Kak Lisa ajak adik-adik untuk membuka Alkitab. Kita buka Alkitabnya. Semuanya ya buka Alkitab, terutama yang sudah bisa baca, bisa ambil Alkitab. Kita mau membaca Alkitab di Yehezkiel. Mari kita buka Yehezkiel. Ini mengenai panggilan Yehezkiel ini ada di pasal 2 dan pasal 3. Tapi kita nggak mungkin membaca semuanya ya adik-adik ya. Kak Lisa membaca sebagian poin-poin yang penting saja yang dalam Alkitab ini. Kita buka di Yehezkiel pasal yang kedua. Kita mau baca ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh ya. Sudah siap? Yehezkiel pasal yang kedua ayat ketiga sampai ayat yang ketujuh. Kak Lisa bacain, adik-adik di rumah juga baca sama-sama ya. 2, 3. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati. Aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Nah, adik-adik, di sini merupakan tugas yang lumayan berat yang diberikan seorang nabi, ya, Nabi Yehezkiel ini dari Tuhan. Nabi Yehezkiel ini disuruh Tuhan, disuruh Allah, ya, untuk menyampaikan firman Tuhan bahwa mereka itu harus bertobat, bangsa Israel. Karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang pemberontak, bangsa yang dia nggak bisa dibilangin, dia itu selalu melawan, dia keras kepala, apa yang dikatakan firman Tuhan seperti itu mengenai bangsa Israel. Nah, karena susahnya bangsa ini, Tuhan pun memberikan kekuatan kepada Yehezkiel bahwa kamu jangan takut untuk menghadapi mereka, meskipun mereka itu orangnya keras kepala, mungkin ya dalam bahasa kita mungkin ngomongnya kasar, bukan malah mereka bertobat mengikuti segala apa yang disampaikan, tapi mereka malah bisa mencaci maki Yehezkiel. Itu bisa karena bangsa ini sebagai bangsa yang kasar, bangsa yang keras kepala, adik-adik ya. Nah, tapi Yehezkiel melakukan apa yang Tuhan suruh, ya. Jadi di sini kita belajar bahwa seorang Yehezkiel itu disuruh Allah untuk memberitakan firman Tuhan supaya mereka bertobat. Tuhan bilang,
mengenai mereka mau bertobat atau tidak, yang penting kamu sudah menyampaikan. Itu intinya dalam tugas Yeskiel itu menyampaikan firman Tuhan seperti itu. Jadi jangan gentar, sampaikan semua apa yang firman Tuhan sampaikan kepada Yeskiel, kepada bangsa Israel. Jangan takut, jangan gentar. Kalau mereka baik yang bertobat itu, baik yang berdosa ataupun yang orang-orang baik pun, semua kasih firman Tuhan. Sampaikan firman Tuhan itu. Jadi mereka mau bertobat atau tidak itu terserah mereka. Yang penting kamu sudah menyampaikan firman Tuhan. Itu pesannya Tuhan. Nah, adik-adik, di sini Kak Lisa pun juga memikirkan begini ya. Kalau seorang Yeskiel itu disuruh Allah untuk memberitakan firman Tuhan kepada sebuah bangsa yang keras kepala, bangsa yang pemberontak seperti itu, bangsa yang kasar mungkin ya cara bicaranya seperti itu. Tapi di situ menunjukkan bahwa Allah itu sayang sekali kepada umatnya. Meskipun Allah tahu bahwa bangsa Israel itu bangsa yang di sini di firman Tuhan ini katakan bangsa yang orang-orangnya keras kepala gitu ya. Orang yang keras kepala, ya, orang yang memberontak, yang melawan. Nah, tapi Allah menugaskan Yeskiel untuk menyampaikan firman Tuhan supaya bangsa Israel ini bisa bertobat, adik-adik. Nah, cinta kasihnya Allah yang sungguh luar biasa itu untuk kita semua. Jadi adik-adik pun juga bisa dipakai sebagai Yeskielnya Allah. Bagaimana Kak Lisa caranya menjadi Yeskielnya Allah? Adik-adik boleh membagikan atau menceritakan firman Tuhan, menceritakan hal-hal yang baik itu kepada teman-teman kita. Contoh, adik-adik di sekolah minggu pasti diajarin mengenai contohnya tokoh Alkitab. Seperti kemarin yang Kak Lisa bahas mengenai Daniel. Nah, seorang Daniel ini orang yang taat kepada Allah, gitu, orang yang dicintai Allah, sehingga dalam masalah pun dia hadapi karena dia rajin berdoa, ya. Masalah datang sehingga dia masuk ke dalam gua singa, itu tidak membuat hati seorang Daniel itu goyah akan Allah, tidak. Tapi dia tetap percaya bahwa Allahnya itu dapat menyelamatkan dia. Nah, di situ kalaupun menceritakan hal yang pendek saja seperti itu. Misalnya temannya kita nggak tahu teman kita itu punya masalah atau enggak, kita nggak tahu. Tapi dengan mendengar sedikit firman itu dari adik-adik, ketika mereka mengalami masalah, entah itu mengenai masalah dengan papa mamanya, masalah dengan adiknya atau dengan kakaknya, atau dengan studinya di sekolah. Nah, seakan-akan dia itu berat sekali. Tapi di sini apa yang pernah adik-adik sampaikan kepada dia, itu firman Tuhan itu hidup adik-adik. Dia bisa mikir, oh iya ya, Daniel aja waktu ada masalah, dia nggak gentar. Dia tetap menyembah Tuhan. Berarti anak Tuhan itu nggak ada masalah. Masalah boleh datang, tapi satu hal, Tuhan itu selalu menyertai anak-anaknya. Ya adik-adik ya. Nah, belajar mengatakan dengan firman Tuhan yang meskipun hanya singkat, nggak sampai 5 menit. Adik-adik menceritakan tentang Daniel, ya kan? Tapi firman Tuhan yang adik-adik sampaikan kepada teman-teman kita, itu firman itu hidup. Contohnya, ada teman kita yang suka membuli. Tahu ya, wah ada yang bully misalnya, lu kurus, kamu gemuk tuh, kamu hitam, kamu kalau pakai kacamata sekarang biasanya kamu mata 4. Ada yang seperti itu ya adik-adik ya. Nah, di situ tugas adik-adik bukan mendukung dia yang membuli, tapi adik-adik di situ bisa bersaksi bahwa kita itu nggak boleh menyakiti teman kita. Kita itu harus berbuat baik. Kita nggak boleh menghina. Kita nggak boleh menyakiti hati teman-teman kita. Ya,
Karena itu apa? Itu dosa, menyakiti hati. Nah, dengan dibully seperti itu, anak ini bisa sedih. Banyak sekali ya. Ada pernah di TV juga Kak Lisa pernah lihat, itu ada anak yang mau bunuh diri. Bahkan sudah bunuh diri ya adik-adik ya. Karena apa? Karena di sekolah itu dibully oleh teman-temannya. Karena apa? Karena keluarga dia yang tidak punya. Nah, di situ apakah yang membuli itu tidak berdosa? Banyak kata-kata cuma kamu miskin, kamu apa sepatunya jelek misalnya. Hanya kata-kata yang kecil seperti itu bisa membuat dia menjadi stres dan membuat dia untuk bunuh diri. Nah, adik-adik di sini adik-adik ditugaskan seperti Yeskiel. Nggak perlu adik-adik, saya harus sekolah Alkitab dulu Kak, nanti kalau lulus. Dalam keadaan sekarang masih sekolah pun Tuhan mau pakai adik-adik seperti Yeskiel. Dengan apa? Menceritakan firman Tuhan supaya mereka itu bisa bertobat. Wah, jangan tunggu sampai besar ya adik-adik ya. Nanti Kak, kalau saya sudah besar, saya mau sekolah teologi ya, saya mau jadi pendeta supaya saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Itu boleh, sangat bagus. Tapi di saat kita mulai dari kecil, kita mau belajar menyampaikan firman Tuhan, hal yang sederhana. Contohnya seperti apa? Kain dan Habel. Kita bisa cerita tentang Kain dan Habel. Apa? Ya, kita harus kasih persembahan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan terbaik buat Tuhan itu seperti apa? Apakah kita harus kasih persembahan yang besar? Minta mama 100.000. Saya mau kasih persembahan terbesar untuk Tuhan. Nah, kalau itu 100.000, kalau itu didasari dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, nah itu menjadi berkat adik-adik. Menjadi berkat bagi rumah ibadah supaya bisa dapat terus beroperasi ya, beroperasi. Jadi gerejanya itu bisa untuk bayar listrik, bisa untuk apa, dengan persembahan, dengan perpuluhan kita, perpuluhan orang tua kita ya, seperti itu adik-adik. Jadi terus ngasih contoh apa lagi? Kita tidak boleh iri ya, kita tidak boleh iri sama orang yang jauh lebih baik dari kita. Kalau misalnya ada orang yang lebih baik dari kita, contohnya, wah saya sudah belajar sungguh-sungguh, saya sudah mati-matian saya belajar, tapi kenapa nilainya dia itu lebih bagus, selalu lebih bagus dia daripada saya. Nah akhirnya iri. Nah lama-lama nanti ulangannya itu apa yang mestinya jawabannya B itu diuruk-uruk supaya nggak dihitung sama guru, sehingga hasilnya temannya jelek. Nah itu jangan dilakukan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Berarti aku harus lebih giat lagi karena dia lebih bagus. Karena apa? Mungkin dia belajarnya lebih sungguh-sungguh. Jadi aku lebih lagi untuk mau belajar sungguh-sungguh lagi supaya aku dapat nilai yang jauh lebih baik lagi. Seperti itu adik-adik. Jadi membagikan firman Tuhan itu kita tidak perlu panjang lebar. Cukup apa yang adik-adik tahu. Yang paling gampang itu menceritakan, ingat tentang tokoh Alkitab. Kita mau belajar tentang apa sih? Daniel tadi. Ya, Tuhan tetap menyertai Daniel ya. Daniel itu orang yang mengasihi Allah ya. Dia taat untuk berdoa. Lalu contohnya seperti Yunus misalnya. Kita bisa cerita contohnya Yunus pernah diutus Allah ya kan, untuk memberitakan kabar yang baik kepada Niniwe ya, bangsa Niniwe, tetapi dia tidak melakukan apa yang dilakukan Allah, sehingga ya itu tadi ceritanya ya adik-adik ya, sampai dia masuk di dalam perut ikan yang besar, perut ikan besar, baru dia mau melaksanakan. Nah itu bisa disampaikan ke temannya, apakah kamu mau sampai misalnya masuk di perut ikan besar dulu, baru kamu mau melakukan apa yang Tuhan mau. Nah di situ adik-adik bisa memberi kesaksian hidup adik-adik. Mungkin keluarga adik-adik, orang tua adik-adik pernah ditolong Tuhan, itu bisa. Jadi adik-adik, firman Tuhan yang Kak Lisa bagikan hari ini singkat, tapi adik-adik harus bisa melakukan.
Bukan hanya mendengar saja pagi hari ini, tapi sama-sama belajar. Kak Lisa pun juga belajar, adik-adik pun juga belajar. Untuk apa? Untuk mau melakukan apa yang Tuhan mau. Apa contohnya? Seperti hari ini, Tuhan mau kita membagikan firman Tuhan, membagikan kabar yang baik kepada teman-teman kita, pada saudara-saudara kita, kepada orang-orang di sekeliling kita. Kabar baik apa? Supaya mereka mau bertobat, supaya mau berubah menjadi baik. Itu ya adik-adik ya. Siapa yang mau menjadi seperti Yeskiel yang dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk pakai Tuhan supaya teman-teman, orang-orang di lingkungan kita, sekitar kita itu bisa diselamatkan oleh Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan sampai di sini Kak Lisa berharap adik-adik bisa melakukan firman Tuhan meskipun sekarang kita sudah lama adik-adik ya tidak bertemu langsung di gereja untuk beribadah, tapi Kak Lisa yakin adik-adik tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam penyertaan Tuhan. Adik-adik harus mengikuti protokol kesehatan juga dimanapun adik-adik berada ya. Jangan lupa kalau keluar rumah adik-adik memakai masker dan rajin cuci tangan ya adik-adik ya, supaya ketika pandemi ini selesai kita bisa sama-sama beribadah di gereja. Oke, mari kita berdoa sama-sama. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau pagi hari ini sudah membentuk kami, Engkau sudah menyertai kami Tuhan, sehingga kami bisa duduk diam Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pagi ini kami diajar atau diingatkan Tuhan mengenai seorang Nabi Yeskiel yang Tuhan tugaskan untuk pergi ke bangsa Israel untuk memberitakan firman Tuhan, sehingga bangsa yang keras, bangsa yang memberontak itu boleh bertobat. Tuhan yang memberikan kekuatan buat Yeskiel untuk bisa melakukannya. Dan kami mau juga Tuhan, pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kemampuan buat setiap kami anak-anak-Mu untuk kami boleh melakukan, kami boleh menjadi saksi Tuhan, kami boleh memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami, kepada saudara-saudara kami, bahkan kepada orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, berikan kemampuan buat kami rindu untuk kami boleh memberikan terbaik untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga mau berdoa, Tuhan, hamba-Mu mau berdoa untuk kedua orang tua, adik-adik, kiranya diberkati kesehatannya, diberkati pekerjaannya, sehingga apapun yang dibutuhkan Tuhan dalam keluarganya, Engkau yang mencukupkan segala sesuatunya. Engkau memberkati kesehatan adik-adik juga, Tuhan berkati studinya Tuhan, berikan hikmah Tuhan, berikan kecerdasan, supaya adik-adik anak-anak-Mu ini Tuhan boleh belajar dengan sungguh-sungguh sehingga mendapat nilai yang bagus, yang dapat membanggakan kedua orang tuanya, dan terutama boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tutup bungkus Tuhan adik-adik kami dengan kuasa darah-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.